Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya dan keadaan kita semua? Doa dan harapan saya, kita semua dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kekasih, melalui renungan ini, mari kita tingkatkan pengiringan kita pada Tuhan agar semakin maksimal, sehingga kasih dan keberpihakan Tuhan pada kita semakin dahsyat. Salam, waktunya mengalami terobosan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu agar renungan yang disampaikan pada hari ini dapat menginspirasi, memotivasi, bahkan menjadikan iman percaya kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, lembutkan hati kami agar firman yang disampaikan jatuh ke dalam tanah hati yang baik, yang menghasilkan satu perubahan sehingga membawa kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu dan semakin optimal di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Biarlah gunakan sebaik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menjalani hidup dengan maksimal. Firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 23 ayat 22. Demikian firman-Nya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Kekasih Kristus, setelah kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita dan bagaimana mengetahui rencana Tuhan dalam hidup, ini merupakan paling sulit untuk memberikan jawabannya. Banyak orang mengikut Tuhan tidak mengetahui tujuan Tuhan untuk hidup kita, walau Tuhan sudah mati di salib. Bila kita tidak mengetahui tujuan ini, maka akan sulit rasanya untuk dapat menjalani hidup secara maksimal dalam mengiring Tuhan. Kekasih, kita menjalani kehidupan dalam mengiring Tuhan semata-mata bukan untuk menghindari neraka. Tujuan kita mengikut Kristus seharusnya tidak hanya untuk menghindari siksaan kekal. Jika kita mengikut Tuhan karena takut atau tidak mau masuk neraka sebagai motivasi utama, maka akan kehilangan makna kehidupan tinggi bersama Tuhan Yesus, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Itulah sebabnya saat kita menjalani hidup keimanan dalam Yesus, kita akan diproses dan itu kita harus menghadapinya sebab Tuhan telah menyiapkan kemenangan untuk kita meraihnya. Untuk meraih keserupaan hidup seperti Yesus, kita harus menjalani hidup dengan maksimal. Maka dari itu, hiduplah semaksimal mungkin. Kita dalam menjalani kehidupan terkadang berada di jalan yang baik dan mulus, tetapi juga berada di jalan yang bergelombang dan terjal. Ada sukacita, kebahagiaan, keharmonisan, dan ada juga dalam perjuangan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan. Biasanya menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh banyak orang adalah menghadapi tekanan. Dengan tekanan yang terus berlanjut, seringkali hidup menjadi stres dan penuh beban. Tekanan bisa datang dari mana saja, dari pekerjaan, orang tua, anak, diri sendiri, dan masyarakat. Orang-orang seringkali cepat putus asa atau berusaha menghindari tekanan yang membuat stres. Padahal tekanan sebenarnya dapat membuat seseorang menjadi lebih dewasa serta berkembang lebih baik dalam rohani dan jiwani. Tuhan juga telah memberikan kepada setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan. Namun terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan sehingga seringkali salah dalam memutuskan sesuatu dengan kehidupannya yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Meskipun demikian, Tuhan tetap turut serta mendampingi setiap manusia dan menuntun mereka untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Maka tetaplah bergairah apapun situasinya. Jadi untuk menjalani keimanan kita dan mengalami terobosan, kita harus hidup maksimal. Dan untuk mencapai hidup maksimal, hendaknya kita jalani hidup dengan bergairah. Kekasih Kristus, kita dalam mengiring Tuhan, bila hatinya bergairah, maka akan menjalani hidup dengan maksimal. Kita akan terus berusaha untuk taat karena itu merupakan kunci.
Dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Menjalani hidup dengan maksimal berarti kita tetap dalam ketaatan sekalipun itu menjadi suatu tekanan yang cukup besar dalam hidup kita. Karena ketaatan menunjukkan kualitas karakter yang berorientasi pada masa depan. Sejauh mana kualitas hubungan kita dengan Tuhan bergantung pada ketaatan kita. Berkat, mujizat, kuasa, dan janji Tuhan dapat kita rasakan jika kita taat pada firman-Nya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalani kehidupan sebagai orang Kristen dengan maksimal? Dan apakah kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dengan ketaatan? Belum tentu, karena banyak orang dalam mentaati kebenaran firman Tuhan hanya pada hal-hal yang disukai, sehingga kebenaran firman Tuhan pun dipilah-pilah. Memilih ayat-ayat yang kita anggap mudah dan nyaman dilakukan, mengabaikan yang tidak cocok dengan kita. Tanpa sadar, kita seperti anak muda yang kaya yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus dengan pergi mengabaikan perintah Tuhan Yesus karena sulit melepas hartanya. Anak muda itu seperti seorang yang taat, tetapi ia tidak maksimal dalam bertindak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 20 sampai dengan 22 mengatakan, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Menjalani hidup dengan maksimal, terkadang kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan tanpa melihat latar belakang atau pendapat orang. Kita hanya tertuju pada kebenaran firman Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Taat kepada perintahnya bukan karena ingin diberkati, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Niscaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita di saat keadaan sesulit apapun. Tuhan juga memberi hikmat di saat kita tidak mampu lagi untuk berpikir. Bahkan Tuhan juga menguatkan kita saat sudah lemah tidak berdaya. Jadi, untuk menjalani hidup dengan maksimal dalam pengiringan kita pada Tuhan, tetaplah taat pada firman Tuhan. Maka Tuhan akan memungkinkan segala sesuatu yang terjadi. Sekalipun itu tidak mungkin, Dia akan menjadikan mungkin. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan pada hari ini. Firman ini memotivasi iman kami. Firman ini membuat kami semakin semangat. Firman ini juga menjadi kami orang-orang yang maksimal di dalam Engkau, Tuhan. Dengan firman inilah otot-otot iman kami semakin kuat. Dengan firman inilah kami dimampukan untuk melalui atau menjalani kehidupan ini sekalipun tekanan demi tekanan ada. Ini tidak membuat kami patah semangat, tetapi kami terus semakin maksimal di dalam keimanan kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kami terus semakin dalam. Penuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu terus menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,